Kenapa Reni mencari suaminya di jalan seperti orang linglung dan kebingungan? Lalu akhirnya Reni percaya dan mau masuk ke sebuah bangunan kosong. Tiba-tiba katanya si Reni ini dijambak, terus juga mulutnya dibekap, lalu akhirnya diperkosa. Lalu memukuli mukanya, kepalanya, bahkan memukuli perutnya sampai akhirnya dia pendarahan. Dan kita akan berpindah ke sosok yang kedua, yaitu sosok Anthony. Siapa namanya? Siapa namanya? Anthony bisa cerita nggak? Kenapa sih kok kamu kayak gini kepalanya? Iya, aku dipukul. Kamu dipukul sama siapa? Daddy. Berikut ini akan kita tampilkan hasil gambar dari Raga tentang sosok Anthony yang lucu, ganteng, ya, bule, tapi dia selalu memiliki pakaian yang dipenuhi oleh darah di sebelah kirinya, di bahunya. Kenapa Anthony meninggal? Sebelumnya dia pernah menceritakan sedikit saja kisahnya melalui mediumship kita, Ama Gerald, ya. Dia bilang, aku dipukul sama papa. Jadi pada saat itu Anthony memberikan gambaran kepada Mami Furi. Dia tinggal di sebuah rumah yang lumayan sebenarnya. Ya kalau dilihat dari zaman itu ya udah lama banget. Rumahnya itu seperti rumah orang-orang yang menengah ke atas lah. Bukan rumah orang yang susah-susah banget. Tetapi ayahnya ini memiliki kegemaran mabuk, judi, dan juga memukuli ibu dan Anthony. Jadi dia punya hobi memukuli istri dan anaknya. Dia sangat kasar sehingga Anthony sangat ketakutan apabila papahnya sedang marah-marah. Dia bahkan tidak terlalu mengenal sosok papahnya. Yang dia ingat adalah dia merupakan anak kecil yang sangat mendambakan kasih sayang dari ayahnya. Di saat ayahnya sedang mabuk, sempoyongan, tidak bisa membuka pintu, maka Anthony yang akan membantu bersama ibunya. Tetapi justru di saat ayahnya sudah setengah sadar, apa yang ayahnya suruh ibunya tidak lakukan atau lama, seperti membuat minuman, kopi, makanan atau apa, dia langsung marah-marah dan memukuli ibunya. Jadi kejadiannya pada saat itu Anthony melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya, lalu ibunya mendorong Anthony untuk masuk ke kamar dan diam. Ibunya tidak mau Anthony mengalami hal yang sama dengan dia. Lalu pada satu kesempatan Anthony tidak mendengar suara ibunya menangis lagi dan dia takut. Dia takut ibunya mati, dia takut ibunya mengalami hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dia mengendap-endap dan keluar dari kamar. Ternyata ibunya sedang diikat oleh bapaknya dan mulutnya sedang disumpal. Lalu dia bilang, tolong ayah jangan pukuli mamah terus. Tidak tahu kenapa tiba-tiba ayahnya langsung menarik bajunya ya di leher belakang sebelah sini, lalu memukulinya. Awalnya memukuli memakai tangan. Lalu tiba-tiba Anthony berjerit dan berbicara, kenapa kamu begitu jahat terhadap kami? Bukankah seorang ayah itu harusnya baik dan sayang terhadap anaknya? Itulah kata-kata terakhir yang Anthony ucapkan kepada ayahnya sambil menangis dan berteriak. Lalu dia melihat ayahnya mengambil balok kayu dan memukulkannya ke bahu sebelah kiri sampai akhirnya semuanya gelap dan dia merasa sakit dari kepala sampai dengan ke bahunya. Dan setelah itu Anthony sudah tidak ingat apa-apa lagi. Itu kejadian yang dia gambarkan. Dia bilang pada saat dipukul itu lokasinya antara ruang tengah dengan dapur. Jadi pada saat dia dipukul memakai balok, jadi ujung matanya masih melihat seperti ada meja dan juga ada alat masak dan ada makanan di situ. Makanan yang disiapkan oleh ibunya untuk ayahnya. Kenapa Anthony belum bisa rest in peace sampai dengan saat ini? Dikarenakan katanya dia ingin sekali pulang bersama dengan Mama Angel.
Mama Angel ini mengaku dia telah bunuh diri setelah Anthony mati. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah mengizinkan dia untuk kembali atau tidak diizinkan untuk rest in peace. Jadi teman-teman perlu kalian ketahui bahwasanya bunuh diri itu dilarang ya di semua agama, di kepercayaan apapun kita dilarang mengakhiri kehidupan kita ya. Tetapi meskipun begitu kita sama-sama akan mendoakan nanti ya ibunya Mama Angel dan juga Anthony. Karena mungkin mamahnya sendiri sudah frustasi, ibaratnya memiliki suami yang kasar dan gemar menyiksa, lalu anaknya sendiri dibunuh, akhirnya tidak kuat menerima tantangan kehidupan ataupun cobaan yang begitu berat ya. Jadi Anthony berterima kasih ya waktu itu sama Kak Ama, sama Nyai Sabrina, karena akhirnya Nyai Sabrina bisa mewakili Mama Angel untuk masuk ke badannya dan berpelukan bersama Anthony. Meskipun saat ini dia masih berharap sekiranya Tuhan mau memaafkan mamanya, dia pun akan bersedia pulang. Jadi keinginan terbesarnya cuman itu aja. Kalau mengenai masalah waktu, Anthony bilang bahwasanya dia suka mendengar suara yang begitu besar, tapi tidak bisa melihat sosoknya, di mana suara itu begitu terdengar nyaring dan bilang, kalau kamu mau pulang, ikuti jalan yang lurus ke sana. Di sana ada cahaya, ada kehidupan dan kebahagiaan yang abadi. Tapi Anthony selalu tidak jadi melangkahkan kakinya menuju ke cahaya itu karena dia bilang dia masih ingin berdoa kepada Tuhan, meminta ampunan atas atas perbuatan ibunya bunuh diri dan semoga dia bisa pulang bersama ibunya. Keinginan terbesar Anthony apabila dia masih hidup tuh apa sih? Sebenarnya katanya keinginan terbesarnya dia mah pengen jadi anak yang bahagia aja sama mama papahnya dan tidak ingin memiliki papah yang jahat. Dan kalau misalnya dia diberikan kehidupan yang sama seperti di kehidupan dia yang sebelumnya, maka dia akan diam-diam membawa ibunya pergi sebelum dia ataupun ibunya dibunuh oleh ayahnya. Jadi dia sangat menyesal, dia ingin melawan bapaknya demi membela ibunya, tapi kemudian akhirnya kehidupannya berakhir di situ gitu. Apakah Anthony masih berharap bisa hidup kembali? Dia bilang sih tidak. Dia hanya berharap dia bisa pulang ke Tuhan dengan ibunya karena dia takut. Dia takut hidupnya dia akan sengsara, tidak bahagia seperti dulu lagi. Mari kita doakan almarhum Anthony dan Mama Angel. Oke, kalau Mami Furi nggak bisa doanya sambil nyanyi ya, karena kan Mami Furi Muslim jadi pakai Al-Fatihah, tapi mudah-mudahan bisa nyampe ke Anthony ya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari sosok Anthony adalah banyak sekali anak-anak kecil ya, anak-anak di bawah umur yang mengalami KDRT. Ya, kita juga ingat peristiwa yang menimpa Angeline di Bali ya. Ari Hanggara dulu sampai kasusnya heboh ya waktu saya masih kecil, saya ingat banget sampai difilmkan. Lalu juga ada Anthony yang mungkin sudah melalui masa-masa itu berpuluh-puluh tahun sebelum Angeline dan juga Ari Hanggara. Kita tentunya sebagai masyarakat mesti aware ya, kalau misalnya kalian mendengar teriakan anak atau mendengar anak yang sedang disiksa oleh orang tuanya, saat ini kan sudah ada pelayanan dari pemerintah, segera laporkan. Karena terkadang mereka tidak bisa berbuat apa-apa sama seperti Anthony. Dan untuk orang tua yang mungkin sedang banyak masalah, depresi, ya atau mungkin banyak hutang dan lain-lain dan melampiaskannya kepada anak-anak. Anak-anak ini adalah titipan dari Tuhan yang mesti kita jaga. Kalau memang kalian tidak bisa mengurus, mungkin bisa dititipkan ke dinas sosial gitu, lebih baik sepertinya daripada diasuh sendiri tapi disiksa gitu. Atau dititipkan kepada keluarga. Pasti ada keluarga yang mau merawat anak kita. Jadi mereka adalah anak-anak yang tidak berdosa ya, tetapi mereka memiliki keinginan untuk hidup, mereka memiliki keinginan untuk dicintai. Jadi pesannya yaitu aja, kita sebagai masyarakat harus
peduli. Jangan sampai peristiwa yang dialami oleh Anthony ini dialami lagi oleh anak-anak yang lain ya. Semoga kita berdoa sama-sama agar KDRT tidak terjadi terus lah. Pelaku KDRT juga bisa dihukum yang berat supaya tidak terjadi lagi dan lagi. Apalagi sekarang juga ada kasus KDRT ya yang dialami oleh seorang artis. Ya Kak Furi juga sedih dan menyesal gitu ya nonton beritanya. Kenapa kok di Indonesia dan juga di negara-negara lain di dunia KDRT masih sering ada dan biasanya orang-orang yang menjadi korban KDRT tidak berani untuk speak up ya. Jadi mulai sekarang kalian harus berani speak up. Diri kalian sendiri atau orang-orang di sekitar kalian mengalami KDRT, pergi dan meminta bantuan kepada pihak berwajib atau kepada masyarakat sehingga hidup kalian bisa diselamatkan. Dan sosok yang terakhir akan kita ceritakan ini adalah sosok Andi ya. Untuk kalian yang lupa, kita akan lihat cuplikan tayangan episode Andi. Gitu. Andi udah hilang, tapi Andi bisa lihat. Andi Tapi posisinya di depan. ada tubuh Andi yang udah mati di situ, tapi Andi bisa lari. Jadi apabila dilihat dari tayangan ini ya, di mana kita mendatangi sebuah bangunan rumah yang masih bagus ya, di komplek yang terbengkalai. Dan memang komplek perumahan ini tidak terlalu banyak rumah di situ, mungkin hanya sekitar 5 sampai dengan 7 rumah. Tapi karena pernah terjadi peristiwa berdarah, akhirnya penghuni yang lain pergi dan meninggalkan komplek tersebut sehingga hanya dijaga oleh security saja. Dari halaman depan kita bisa melihat kaca yang ada bekas tembakan peluru di sana ya. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa rumah itu pernah terjadi tindakan kekerasan. Lalu juga ada kamar di mana spraynya masih ada, bantal, lalu juga gulingnya masih ada tetapi dalam keadaan yang berantakan. Kita bisa melihat bahwa ada orang yang sedang tertidur lalu kemudian dikejutkan oleh sesuatu dan gak sempat diberesin lagi gitu rumahnya. Jadi Andi ini merupakan korban pertama. Dia bilang pada saat itu dia sedang nonton lalu ketiduran di ruang TV ya. Dan dia kemudian melihat sosok laki-laki yang berpakaian hitam, lalu juga ditutup mukanya memakai topeng dan bersenjata. Lalu mereka menembak Andi. Dia tidak sadar dirinya sudah mati, tapi kemudian dia melihat peristiwa di mana mbaknya atau pembantunya diseret, lalu dibunuh di dekat dapur, di lorong. Lalu juga dia melihat ayahnya, dia melihat kakaknya, dan juga dia melihat ibunya diperlakukan yang sama lalu ditembak. Tanggal berapa dia dilahirkan dan meninggal, Andi bilang dia tidak ingat. Tetapi sepengetahuan dia adalah merupakan anak yang lahir di tahun 83-an, dia bilang. Tapi peristiwa itu dia tidak ingat sampai sekarang tanggal berapa terjadinya. Lalu juga kenapa sih Andi ini masih ada di situ? Dia bilang justru Andi ini senang didatangi oleh anak-anak indigo ya atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan spirit. Dia ingin meminta bantuan. Kenapa di rumah itu kosong? Karena dia melihat ayahnya ditembak, meninggal dan semuanya dikubur. Tapi kenapa yang tersisa di bangunan rumah itu hanya arwah dia saja? Dia ingin sekali berkumpul dengan ayah, ibu, serta kakaknya, tapi sepertinya semuanya sudah diblok. Bahkan pada beberapa saat, pada beberapa momen, dia seringkali melihat ibunya ada di kamar yang di depan, tapi kemudian hilang. Kenapa ibunya tidak bisa diajak komunikasi seperti dulu? Ya, ngobrol bareng, terus juga di dapur bareng. Kenapa mama suka tiba-tiba datang lalu pergi? Dan ayah tidak pernah datang sama sekali. Kenapa seperti itu? Kenapa dia harus terpencar dengan keluarganya
Sehingga di rumah itu sekarang yang tersisa hanyalah Andi seorang diri. Nah, kalau pertanyaan seperti itu sebenarnya Mami Furi juga nggak bisa menjawab ya. Karena yang namanya kehidupan setelah kematian itu hanya Tuhan yang tahu. Mungkin memang ayahnya sudah diampuni atau sudah pulang ke Tuhan, sudah mendapatkan tempat yang memang semestinya, ibunya juga atau kakaknya juga, atau mungkin mereka berada di tempat yang lain. Sampai dengan saat ini Kak Furi juga tidak tahu dan tidak bisa memberikan jawaban yang pasti sama Andi. Karena kasihan banget ya teman-teman, Andi ini masih nungguin keluarganya dengan memakai kaos dan juga celana basket ya. Sama seperti pada saat dia ditembak. Pertemuan awal Mami Furi dengan Andi ya pada saat penelusuran gitu ya. Andi ini sebenarnya kalau dilihat dari sosok anak ya, sosok yang menyenangkan, sosok yang lucu, aktif, senang membantu gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan pasti dia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya dan juga kakaknya. Dan dia pun mengakui itu. Dia sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Dia juga sampai dengan saat ini kenapa belum mau pulang ke Tuhan ya. Dia bilang dia masih ingin tahu apakah ayahnya memiliki dosa sehingga ada orang-orang tertentu yang ingin membunuh dia dan juga keluarganya. Sampai sekarang Andi pun tidak pernah mengetahui jawabannya. Jadi dia cuma bisa melihat sesuatu sepenggal demi sepenggal, tapi tidak ada satu hal pun yang dia tahu gitu sampai dengan sekarang. Jadi setelah terakhir dia bercerita dengan kakaknya, dimediumshipkan oleh Nyai Sabrina, lalu juga bertemu dengan sosok ibunya di rumahnya. Sampai dengan saat ini dia belum bisa bertemu dengan mereka lagi. Dan juga dia belum pernah bertemu atau berhasil berkomunikasi dengan keluarga besarnya dia yang masih hidup gitu. Jadi dia juga tidak tahu kemana mereka. Tapi dia mengaku malam-malam tertentu seperti malam Jumat, dia suka merasa badannya itu dingin, adem, tenang, lalu banyak cahaya gitu. Dan dia mendengar ada beberapa orang yang sedang melantunkan ayat-ayat suci dan mendoakan dia. Mungkin itu dari keluarga ayah dan ibunya, tapi dia tidak bisa melihat wujud mereka. Dia hanya bisa merasakan doa, kiriman doa dari mereka yang membuat jiwanya dia jauh lebih tenang lagi. Apakah Andi masih berharap bisa hidup kembali? Dia bilang dia masih berharap ingin hidup kembali, berkumpul dengan orang tuanya, mengalami masa-masa yang indah lagi gitu. Karena Andi bilang dia sangat dicintai, disayangi, orang tuanya juga meskipun sibuk tapi sangat baik terhadap dia. Jadi dia masih memiliki keinginan untuk hidup. Dan keinginan terbesarnya apabila dia hidup lagi adalah dia tidak mau membiarkan orang-orang yang dia cintai meninggal seperti itu. Jadi dia ingin menyelamatkan semuanya. Aku harus menyelamatkan. Aku tidak boleh diam aja. Seperti itu sih. Tapi kan kondisinya memang dia tidak punya senjata. Kita juga nggak bisa nyalahin si Andi gitu kan. Sudah segitu aja ya Andi ya? Oke, sudah segitu aja. Tapi kalau hari ini Kak Furi lihat Andi jauh lebih tenang ya. Mukanya juga wajahnya lebih bercahaya. Agak sedikit beda pada saat kita pertama kali ketemu, di mana dia seperti agak lusuh, kumel, terus juga seperti sedang kebingungan gitu, ingin menyampaikan sesuatu. Kalau sekarang jauh lebih tenang. Mudah-mudahan Andi juga bisa tenang, bisa berkumpul dengan keluarga di akhirat ya, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan dulu untuk almarhum Andi dan keluarganya. Oke. Pesan moral yang bisa kita ambil dari sosok Andi adalah kita sebagai orang tua mesti sadar bahwasanya di dalam sebuah bisnis atau pekerjaan yang kita geluti terkadang bisa membahayakan nyawa ataupun keselamatan anggota keluarga kita.
Jadi sebisa mungkin pilihlah pekerjaan yang tidak membahayakan nyawa ya. Belajar dari kasusnya Andi, di mana ada beberapa pihak yang sengaja ingin membunuh ayahnya, tetapi bukan cuma ayahnya aja akhirnya yang harus dibunuh, melainkan semua anggota keluarga termasuk pembantunya gitu. Jadi kita berharap semoga banyak orang yang lebih diawasi, yang memiliki senjata-senjata juga lebih diawasi. Kalau di Indonesia sebenarnya tidak terlalu banyak ya, berbeda seperti di Amerika sudah lebih bebas gitu ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya lebih diawasi lagi sehingga perampok ataupun penjahat yang datang ke rumah itu tidak serta-merta bisa membawa senjata gitu. Sehingga orang-orang yang ada di rumah juga bisa diselamatkan. Dan semoga harapannya kita semua, Andi dan keluarganya bisa rest in peace, rumah itu bisa kembali dibersihkan, bisa menjadi rumah yang tenang dan damai untuk dihuni oleh keluarga yang baru dan tidak mengalami kejadian yang sama seperti apa yang dialami oleh kejadian keluarganya Andi. Nah, untuk kalian semua gimana? Apakah kalian mau nih tinggal di rumah misalnya yang dulunya pernah ada tragedi pembunuhan atau mungkin bunuh diri gitu? Jawabannya ketik di kolom komentar ya, mau apa enggak. Karena Kak Furi memiliki salah satu teman yang dia memang hobi membeli rumah yang pernah terjadi tragedi pembunuhan gitu. Teman Kak Furi ini kebetulan usianya sudah sepuh ya, sudah sekitar 67 tahun. Dan saya berharap di waktu-waktu dekat ini nanti kita bisa wawancara dan panggil. Karena beliau ini orang yang sangat taat beribadah ya. Yang terakhir rumah di Tangerang yang pernah dieksekusi satu keluarga dibunuh. Kalau tidak salah peristiwanya terjadi di tahun 2012. Itu sudah dia beli kemarin dengan harga yang murah banget gitu untuk ukuran daerah tersebut. Dan alhamdulillah rumahnya sudah aman, sudah bersih, sudah tidak pernah lagi mendengar teriakan-teriakan di saat malam gitu. Nanti kita datengin orangnya ya. Oke teman-teman yang memiliki pengalaman tidak enak atau ada keluarga yang mungkin pernah mengalami pembunuhan dan lain sebagainya, kalian juga bisa sharing ya di komentar, atau kalau kalian tidak ingin dibaca oleh orang banyak, kalian bisa DM langsung ke Instagramnya Furi Harun. Oke? Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Semoga minggu depan tayangan Dimensi Lain sudah bisa hadir untuk kalian semua. See you on the next episode. Bye-bye.